Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir, Prodi MPI 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan analisis kebijakan dan metode analisis kebijakan. Di sini kita ketahui bahwa pendekatan analisis kebijakan itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan deskriptif. Kemudian yang kedua adalah pendekatan normatif, dan yang ketiga adalah pendekatan evaluatif. Kemudian mengenai metode analisis kebijakan itu ada 5 yang saya rangkum. Yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua ada peramalan, yang ketiga ada rekomendasi, dan yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah evaluasi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sebenarnya analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi atau dalam mencapai tujuan. Oke, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pendekatan deskriptif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan agar pengambil keputusan memahami permasalahan agar terjadi dari suatu isu tersebut, isu kebijakan yang dibahas. Kemudian, pendekatan normatif bertujuan agar para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu kebijakan. Kemudian, pendekatan evaluatif. Pendekatan ini yaitu menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan. Oke, sekarang kita akan beralih ke penjelasan metode analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan terdiri dari 1. Perumusan masalah atau definisi. Di sini artinya menghasilkan informasi yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Kemudian yang kedua adalah peramalan atau prediksi. Artinya menyediakan informasi tentang nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang. Selanjutnya adalah rekomendasi atau preskripsi. Artinya menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah. Selanjutnya adalah pemantau. Artinya menghasilkan informasi tentang konsekuensi seseorang dan masa lalu. Selanjutnya adalah evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari pemecahan masalah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan analisis kebijakan. Nah, tentunya ini analisis kebijakan perlu diketahui ketika kita melakukan yang namanya pengambilan keputusan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, baik itu yang ada di organisasi dan yang ada di publik. Nah, tentunya pendekatan dan kemudian metode yang diterapkan tentunya itu perlu dalam mengeluarkan yang namanya keputusan. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.